kasus COVID-19 sampai hari Selasa 12 Mei 2020 sebanyak 14.265 kasus dan setiap hari jumlahnya masih terus bertambah. Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia atau UI, Pandu Riono menuturkan, Indonesia bisa menjadi negara yang rawan terhadap penyebaran virus karena didorong berbagai hal dan hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Pandu, Indonesia bisa menjadi negara yang rawan terhadap penyebaran virus yang bisa disebabkan berbagai faktor pendorong transmisi. Faktor pendorong transmisi dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan dalam perhitungan risiko transmisi berikut. Pertama, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 268 juta jiwa berdasarkan data 2020, sehingga lebih rentan terhadap penyebaran virus. Kedua, sementara, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2017 menunjukkan, populasi yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 52,9%. Jumlah kasus COVID-19 terbanyak terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Ketiga, begitu juga dengan populasi yang tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari 8 meter persegi per kapita, terdapat sekitar 14,8% menurut data Susenas 2017. Keempat, angka insidensi atau terkena penyakit pneumonia berdasarkan data BPJS 2016 mencapai 1,3 per 1000. Pneumonia atau gangguan saluran pernapasan sebelum munculnya SARS-CoV-2 ini sudah banyak terjadi karena populasi buangan asap transportasi, asap rokok, dan sebagainya. Kelima, populasi yang berpergian atau meninggalkan rumah untuk berbagai kegiatan tahun lalu mencapai 28,2%. Keenam, populasi dengan praktek cuci tangan yang tidak benar berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 mencapai 50,2%. Dari sejumlah faktor risiko yang disebutkan tadi, Pandu dan timnya melakukan scoring untuk menunjukkan posisi risiko transmisi antara wilayah provinsi di Indonesia. Hasilnya, wilayah yang memiliki risiko transmisi terjadi dengan jumlah paling tinggi adalah Pulau Jawa. Berikut 10 provinsi yang paling berisiko tinggi penyebaran atau transmisi COVID-19 dapat terjadi cepat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Jawa Barat. Kedua, Jawa Timur. Ketiga, Jawa Tengah. Keempat, DKI Jakarta. Kelima, Sumatera Utara. Keenam, Banten. Ketujuh, Sulawesi Selatan. Kedelapan, Sumatera Selatan. Kesembilan, Riau. 10, Lampung. Pandu menjelaskan, wilayah tersebut yang paling tinggi berisiko kalau virus itu masuk ke wilayah tersebut, sehingga akan mudah terjadi peningkatan penularan COVID-19. Namun, bukan berarti wilayah atau provinsi lainnya yang tidak termasuk dalam 10 tertinggi itu tidak berpotensi. Pandu menegaskan bahwa potensi risiko penyebaran itu tetap ada. Sebab, di Indonesia sudah tidak ada lagi wilayah yang tidak dijajah atau identifikasi adanya kasus positif COVID-19 ini sudah merata. Artinya, semua wilayah seharusnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi transmisi.